Shalom adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Pasti semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita serta semangat buat ibadah sekolah minggu. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, Kak undang adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Kita doa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kau sudah memberikan kami sukacita damai sejahtera. Dan pagi hari ini kami siap untuk memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Tetap semangat, memuji Tuhannya dengan sungguh-sungguh, dengan suara yang keras. Yuk adik-adik, kita mulai memuji Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati adik-adik, siapkan telinga adik-adik. Kita fokus mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita angkat pujian berikut ini. Masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin.
Shalom adik-adikku, apa kabar semuanya? Kakak berharap adik-adik baik-baik saja dalam lindungan Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan dan sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat sepanjang hari ini, pagi hari ini dan sepanjang hari yang kami lalui. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan Kau berkati kami, orang tua kami. Tuhan, biarlah Roh Kudus buka hati kami supaya kami mendengar, memahami, dan kami anak dengar-dengaran untuk kami kerja keras untuk belajar untuk masa depan yang akan datang. Bapak terima kasih, jadikan kami anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, bahkan juga orang tua dan keluarga kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami alahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adikku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih jauh, kita saksikan video yang ada di dalam ini yang kakak berusaha untuk mendownload, dan kita melihat dalam perjalanan Yohanes Pembaptis. Yohanes bekerja keras untuk memenangkan jiwa-jiwa, dan dia terus semangat walaupun Yohanes orang hidupnya sederhana, makanya juga apa adanya, pakaian juga apa adanya. Namun dia percaya bahwa dia harus kerja keras untuk meluruskan jalan supaya ada yang lebih kuasa, ada yang lebih besar itu datang, yaitu Tuhan Yesus datang. Yuk mari kita saksikan dulu video berikut ini. Yohanes Pembaptis memberitakan kedatangan Mesias. Yohanes anak Sekaria dan Elizabeth menjadi nabi setelah dia dewasa. Tuhan menggunakan Yohanes untuk memberitakan atau memberitahu orang-orang bahwa Mesias akan datang. Tetapi Yohanes tidak mengajar di rumah ibadah atau di kota. Dia mengajar di padang belantara. Yohanes hidup sederhana, bajunya dari bulu unta, dan dia makan belalang dan madu. Orang-orang ingin tahu siapa Yohanes itu. Bahkan orang Farisi dan Saduki yang sombong menemui dia. Yohanes berkata kepada mereka, "Kalian harus berubah dan bertobat. Jangan pikir kalian hebat karena kalian bilang kalian anak-anak Abraham. Itu tidak berarti kalian anak-anak Allah." Banyak orang yang menemui Yohanes dan bertanya, apa yang kami harus lakukan supaya Allah senang? Yohanes menjawab, kalau kalian punya dua mantel, berikan satu kepada orang yang membutuhkan. Adik-adik, apa artinya? Bahwa apa kamu tahu kenapa perkataan itu? Dia ingin mereka tahu bahwa mereka harus mengasihi orang lain. Adik-adikku, orang-orang yang senang dengan apa yang diajarkan Yohanes, dan banyak orang yang bertanya-tanya apakah dia Mesias. Tetapi Yohanes berkata, orang yang lebih berkuasa dari saya akan datang. Saya bahkan tidak layak melepaskan sandalnya. Saya membaptis dengan air, tetapi dia akan membaptis dengan Roh Kudus. Adik-adikku, orang ini datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya segala macam orang bisa percaya karena kata dia. Dia itu semua terjadi karena Yohanes tahu bahwa apa yang dia kerjakan itu tugas yang dipercayakan oleh Tuhan, dan dia selalu mengandalkan Tuhan. Bahkan Yohanes sendiri pun membaptis Yesus. Karena Yohanes berkata kepada orang-orang itu bahwa apapun yang aku lakukan
Ini hanya tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan kepada saya. Adik-adikku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, biarlah apa yang dikerjakan Yohanes itu biar pertanyaan atau jawaban buat kita semua. Pada akhirnya ketika Yohanes membaptis, tiba-tiba muncullah Yesus. Dan dia melihat dan menunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, itulah dia yang kumaksud, yang memiliki kerajaan surga. Dia sebelum saya lahir pun dia sudah ada. Dan pada akhirnya Yesus datang menemui Yohanes dan dia minta dibaptis. Adik-adik, Yohanes melakukan atau kerja keras untuk mempersiapkan jalan buat Yesus, untuk Yesus datang ke dunia ini, untuk menyelamatkan manusia yang jatuh ke dalam dosa, yang diperbudak oleh iblis, yang diperbudak oleh dosa kita. Maka Yesus harus datang, yaitu harus ada yang memberitakan bahwa Yesus itu datang, yaitu Yohanes yang pertama memberitakan kepada orang-orang yang ada di sekitar situ supaya mereka harus bertobat dan mereka datang kepada Tuhan dan dia siap membaptis mereka. Pada akhirnya mereka juga menyerahkan diri untuk dibaptis dan Yesus datang ke dunia. Yesus datang menemui Yohanes dan pada akhirnya Yesus dibaptis. Tiba-tiba langit terbuka dan katanya, inilah yang anakku kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Supaya setiap orang yang datang dan mendengarkan dia pasti akan diselamatkan. Adik-adik, kerja keras Yohanes adalah satu contoh atau satu teladan yang baik buat kita semua. Adik-adikku yang saya kasih Tuhan Yesus, tanpa Tuhan Yohanes tidak mungkin melakukan sesuatu, tapi karena karunia Tuhan Yohanes membuat itu semua. Shalom adik-adik, sama seperti yang kakak katakan tadi, kita belajar dan kita melihat bahwa Yohanes begitu kerja keras untuk mempersiapkan jalannya, karena dia tahu bahwa tugas dan tanggung jawab yang dia lakukan itu bukan dari manusia, tetapi Tuhan yang berikan dia, sehingga Yohanes dengan sukacita dia kerja keras dan membaptis orang, bahkan juga mengajak orang kebenaran firman Tuhan. Dan pada akhirnya Yohanes pun dia membaptis Yesus. Nah, itu semua karena karunia Tuhan yang diberikan kepada Yohanes, sehingga Yohanes senantiasa dia bekerja. Nah, bekerja keras itu adik-adikku, ya, keharusan manusia untuk bekerja berkaitan erat dengan perintah untuk memenuhi apa yang kita butuhkan. Memenuhi apa yang kita butuhkan selama kita masih hidup di dalam bumi ini atau di dalam dunia ini. Adik-adikku yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kerja keras bukanlah adik-adik akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa itu sehingga manusia bekerja keras, ya iya. Tetapi memang adik-adik, walaupun dosa memengaruhi aktivitas kerja yang membuat menjadi berat, tetapi adik-adikku, bekerja bukanlah salah satu akibat untuk
atau karena perintah Tuhan. Itu artinya manusia harus bekerja keras. Bekerja keras itu bukanlah satu akibat kutuk, ya adik-adik ya, satu akibat kutuk. Tetapi karena perintah Tuhan supaya manusia kalau bekerja bisa makan, kalau bekerja rajin belajar bisa pintar, rajin bekerja bisa makan dan tidak hidup dalam kemiskinan. Adik-adikku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi kerja keras itu sendiri pada dasarnya merupakan perintah dari Tuhan. Di dalam kitab Kejadian Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-21. 6 hari lamanya engkau bekerja. Nah kan, itu berarti kita harus kerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, adik-adik. Nah, orang yang malas pasti tidak makan. Tetapi orang yang rajin bekerja pasti dia makan. Orang yang rajin belajar pasti dia pinter. Tapi orang yang tidak rajin belajar dia tidak pinter. Betul ya? Jadi adik-adikku, bukanlah pilihan bekerja itu sendiri. Artinya bukan pilihan untuk menyengsarakan orang, bukan adik-adikku. Tetapi atau juga suatu kutukan. Tetapi bekerja keras itu merupakan bagian dari rancangan Allah dalam kehidupan sehari-hari di Taman Eden. Itu perintah Tuhan. Atau di mana kita hidup di dalam dunia ini. Adik-adik, kita harus bekerja keras supaya kita bisa dapat makan. Orang tua harus bekerja keras supaya adik-adik bisa mendapatkan uang, bisa makan, bisa sekolah. Tugas adik-adik adalah adik-adik kerja keras untuk belajar supaya adik-adik bisa pinter. Nah, dan juga ketika adik-adik pasti otomatis menyenangkan hati orang tua, berarti menyenangkan hati Tuhan. Karena kita manusia hidup harus bekerja keras. Jadi adik-adik kan masih kecil. Kerja keras bukan adik-adik kerja mau kerjakan bagian dari orang tua, tidak. Tetapi adik-adik bekerja harus bagian dari adik-adik, yaitu belajar dengan keras supaya adik-adik lebih unggul, lebih pintar, lebih berkualitas. Benar ya? Adik-adikku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kakak mau berkata, orang yang rajin menyenangkan hati Tuhan bahkan hati orang tua. Orang yang rajin tidak mengecewakan. Orang yang rajin tidak lapar. Orang yang rajin dan jujur banyak temannya. Apalagi di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Adik-adikku dalam Yesus Kristus, mari kita belajar rajin karena masa depan kita ada di tangan kita. Tindakan kita, perbuatan kita itu akan menentukan dalam perjalanan adik-adik ke depan. Kakak sungguh percaya bahwa adik-adik di dalam Tuhan, Tuhan di dalam adik-adik, dan apapun yang adik-adik kerjakan, tidak ada yang mustahil bagi adik-adik, karena Tuhan selalu bekerja keras untuk mendatangkan bekerja. Nah, kita bekerja keras, maksudnya kita bekerja keras dan Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin buat firman Tuhan. Adik-adik biasa nanti tugas kakak tulis belakang dan adik-adik jawab baru kirim ke kakak. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Setelah kami mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kami percaya bahwa Tuhan mengalahkan hati dan pikiran kami, langkah kami, dan ajar kami untuk kami rajin belajar, kami rajin membantu orang tua, supaya melalui pekerjaan adik-adik ini biarlah menyenangkan hati orang tua, bahkan juga hati Tuhan.
Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Dan hamba-Mu sungguh yakin bahwa Tuhan terus bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang lain, orang banyak. Terima kasih Bapa, dan inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.